Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Solusi Cerdas Agar Burung Tidak Bersarang di Kepala Kita. Kita tidak bisa melarang burung buang kotoran di kepala kita, namun kita bisa melarangnya bersarang di kepala kita. Pepatah yang sangat terkenal dan kita sangat paham artinya, namun tidak mudah mempraktikannya. Ketika dimanfaatkan, dicurangi, dikhianati, maka kecenderungannya marah dan kepikiran. Berbagai pikiran berputar-putar di kepala, ibarat membiarkan si burung bersarang dan membuang kotorannya di kepala kita. Demikian juga dengan ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan, kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi kerap menghantui, menjadi penghambat kemajuan kita. Cemas yang tidak jelas bak burung bersarang dan membuang kotorannya di kepala. Konon, bedanya khawatir dengan cemas. Khawatir itu jelas apa yang dikhawatirkan, sehingga bisa diambil tindakan untuk menyelesaikannya. Sedangkan cemas tidak jelas apa yang ditakutkan, seolah menghantui bak fobia terhadap sesuatu. Makin dicemaskan, makin melebar kemana-mana. Uniknya, hasil riset membuktikan 40% kecemasan orang-orang terfokus pada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi. 30% lainnya berkaitan dengan masa lalu yang tidak dapat diubah. 12% disebabkan oleh kritikan orang lain yang umumnya tidak benar. 10% berkaitan dengan kesehatan yang seringkali justru diperparah karena stres dan pikiran negatif. Hanya sisanya 8% yang betul-betul kekhawatiran terhadap masalah nyata dan perlu dihadapi. Nah, buat apa kita menghabiskan begitu banyak waktu mengkhawatirkan 92% masalah yang tidak begitu penting? Karena stres dan khawatir justru menimbulkan masalah baru dan kesehatan kita jadi memburuk. Joseph Arthur Rank, bangsawan dan seorang industrialis Inggris yang hidup pada 22 Desember 1888 sampai 29 Maret 1972 mempunyai kebiasaan cerdas. J. Arthur Rank memutuskan untuk mengumpulkan hal-hal yang dikhawatirkan dengan menuliskannya. Lalu dia akan membereskan semua kekhawatirannya pada hari tertentu setiap minggunya. Dia memilih hari Rabu. Ketika terjadi sesuatu yang membuatnya cemas dan mengganggu mahnya, dia akan menuliskannya dan memasukkannya ke dalam kotak kekhawatirannya dan melupakannya hingga Rabu depan. Hal yang menarik, pada hari Rabu berikutnya, ketika dia membuka kotak kekhawatirannya, ditemukanlah sebagian besar hal yang mengganggunya selama 6 hari terakhir sudah terselesaikan dengan sendirinya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan masalah-masalah itu. Hanya tersisa sedikit sekali masalah yang betul-betul perlu diselesaikan. Menarik bukan? Ada hal-hal dalam hidup yang bisa diselesaikan saat ini, tetapi ada hal-hal lainnya yang memang tidak bisa diselesaikan. Butuh waktu dan kadang-kadang kita sendiri tidak tahu permasalahan persisnya.
terutama dalam hal hubungan relationship. Hati manusia, siapa yang tahu? Demikian ungkapan yang kerap kita dengar. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya, kata Raja Salomo. Hanya Tuhan dan hikmat-Nya yang bisa membukakan jalan keluar yang melampaui pikiran manusia, memberi kita hikmat agar dapat mengerti apa yang ada di dalam hati orang lain. Lalu kita mesti bagaimana? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia tidak membiarkan orang baik dikalahkan. Yeay! Meskipun saat ini seolah segala sesuatu berantakan dan kita tidak mengerti, apalagi menemukan solusinya, ya sudah, betul-betul percayakan kepadanya. Suatu ketika Tuhan membalikan semuanya, ibarat kita melihat benang sulaman di bagian bawah, yang terlihat hanyalah benang yang berantakan, tetapi saat dibalik terlihat sulaman yang indah. Doa adalah sebuah revolusi yang tidak kelihatan. Semua seolah tenang, tidak terjadi sesuatu, tetapi tiba-tiba menyerang. Ingat lirik lagu Waymaker? Even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Meskipun saya tidak melihat Engkau sedang bekerja, meskipun saya tidak melihat Engkau sedang bekerja, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Pembuat jalan, pembuat mujizat, pemegang janji, cahaya di tengah kegelapan. Tuhanku, itulah Engkau. Siap menunggu waktu Tuhan? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.